Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi? 304. Nah, bagian C, pelajari kata-kata yang ada di worksheet 513. Nah, di sini ya, kata-kata ini ya. Kemudian, baca teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Nah, pada video kita kali ini kita akan menerjemahkan teksnya saja ya. Pada video berikutnya baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang follow itu. Kamu tidak perlu menulis seluruh kalimatnya. Untuk nomor 1 sudah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini dia gambar 53 menggunakan internet. Nah, kita masuk ke teksnya dulu di halaman berikutnya. Nah, aturan-aturan aman berinternet dan apa yang harus dilakukan secara di waktu online. Keamanan berinternet adalah praktek yang mengikuti petunjuk-petunjuk atau pedoman yang dapat ditindaklanjuti, kemudian memahami teknologi modern dan mempraktekkan dan melindungi ya, melindungi perangkat digital kamu. Ada 6 ide kebiasaan yang untuk aman di secara online itu ya. Ada 6 kebiasaan yang harus kamu ikuti terus-menerus. Yang pertama, periksa identitas seseorang. Nah, apa yang harus dilakukan? Selalu periksa identitas seseorang, tentu di media sosial ya. Jika seseorang itu sangat mementingkan diri mereka sendiri, tetapi tidak memiliki teman-teman online untuk ditunjukkan. Nah, barangkali orang itu adalah penipu, imposter. Kemudian verifikasi atau periksa link, apakah link itu aman atau tidak. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu memahami dan selalu paham tentang web address, alamat web ya. Web address itu harusnya selalu dimulai dengan HTTPS. Kedua, mengetahui tentang hovering. Hovering itu mengarahkan mouse ke sebuah web address ya. Nah, hovering itu ketika kamu meletakkan kursor mouse kamu di atas link di atas sebuah link ya tanpa mengkliknya ya. Jadi waktu kita seperti ini saya sedang hovering ke hovering ke tulisan Z ya, kata Z. Nah, ketika meletakkan mouse di atas sebuah link untuk melihat link yang tertaut pada teks tersebut. Jika link tersebut menunjukkan web address yang berbeda ketika kamu menghovering dengan kursor mouse kamu itu, jangan klik link tersebut. Misalnya link itu tertulis misalnya smpmerdeka.com. Nah, kalau ketika kalian menghover ke sana, kursor kalian itu kamu arahkan ke sana, keluar muncul embednya yang menyatakan itu tidak smpmerdeka.com. Nah, maka jangan diklik link tersebut. Kemudian kenali penipu online. Nah, penipu online sering mengambil bentuk ya email-email yang tidak diinginkan. Jadi dia ngirim email yang tidak kita minta. Kemudian instant message, pesan-pesan instan dan pesan teks, dan mereka meminta si penerima untuk melakukan sesuatu seperti mengklik sebuah link ya. Apa yang harus dilakukan? Jangan pernah mengklik link tersebut. Jika kamu melakukannya, ini akan mengakibatkan perangkat digital kamu itu bermasalah. Apa masalah yang bisa ditimbulkan? Salah satu contohnya adalah username dan password yang ada di HP kamu itu akan mereka ketahui semuanya. Bisa seperti itu masalah yang akan timbul. Kemudian lindungi privasi atau data-data pribadi ya. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Selalu sembunyikan nomor telepon kamu. Nah, selalu jaga informasi alamat dan kontak nomor HP ya. Itu menjadi rahasia. Bahkan dari jaringan media sosial yang meminta untuk dicantumkan nomor HP dan alamat kamu itu ya, alamat rumah. Nah, jadi seandainya kalau kamu mendaftar media sosial biasanya diminta nomor telepon
dan alamat ya, alamat rumah. Nah, seandainya itu hanyalah opsional, tidak perlu atau tidak wajib ya. Nah, itu jangan diisi. Tetapi kalau itu wajib, pilihlah pilihan untuk men-settingnya menjadi privat. Kita lanjut pada halaman berikutnya, nomor 5, membuat password. Nah, bagaimana membuat password itu? Selalu membuat password yang kuat, seperti apa password yang kuat itu? Yang pertama, panjang karakternya 10 karakter, ya. Jangan pendek, biasanya diminta 8, tapi kalau bisa lebih dari 10 karakter. Kemudian termasuk huruf, angka, dan karakter-karakter lainnya. Apa-apa saja karakter-karakter lainnya itu, yaitu termasuk tanda bintang, tanda seru, ya, tanda tanya, tanda kurung, ya, dan sebagainya. Nah, itu karakter ASCII namanya ya. Nah, itu pergunakan itu, atau persen bisa juga dipergunakan. Dan tanda dan itu ya, dan. Nah, kemudian jangan pernah pergunakan selalu informasi yang tidak terhubung dengan privasi pribadi. Jadi untuk membuat password itu jangan kalau kamu pergunakan nama kamu, terus tanggal lahir, alamat rumah, alamat sekolah, dan alamat-alamat lainnya yang terhubung dengan informasi pribadi. Kemudian password itu gampang diingat. Nah, tapi harus susah untuk ditebak. Nah, kemudian unik. Nah, unik maksud ini adalah kalau saya menyarankan pergunakanlah kosakata yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Maksudnya ada di satu daerah, misalnya di daerah Sunda. Nah, kosakata di daerah Sunda ini pasti ada yang tidak diketahui oleh orang Jawa. Nah, pergunakan kata-kata seperti itu. Atau mungkin bahasa Minangkabau yang pasti yang tidak diketahui oleh orang beretnis Jawa atau Irian Jaya misalnya. Nah, pergunakan kata-kata yang unik seperti itu. Bahkan jika perlu, di desa kamu, kosakatanya kamu kenal, tetapi desa tetangga tidak kenal. Nah, itu unik namanya. Itu bahasa kosakata yang unik. Kemudian nomor 6, menjadilah anggota digital yang baik. Ya, apa yang harus dilakukan? Selalu memilih pilihan yang aman ketika menggunakan internet. Jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Kemudian bagaimana cara kerja internet dan tanda-tanda bahaya yang terkadang bisa membuat menjadi segala sesuatu itu menjadi masalah ya, menjadi bermasalah. Jadi harus hati-hati, jangan coba-coba untuk mengambil masuk ke daerah-daerah yang tidak kita ketahui atau coba-coba, jangan pernah. Nah, itu dia cara menjadi good digital citizen. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.